Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa bertemu kembali di mata kuliah komunikasi data. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai protokol jaringan dan komunikasi. Nah, protokol dalam dunia komputer adalah aturan atau ketentuan agar satu atau lebih device dapat saling berkomunikasi. Sedangkan protokol jaringan komputer adalah aturan agar device satu dengan device lainnya dapat saling berkomunikasi sesuai dengan sistem jaringan komputer yang ada. Jadi komunikasi antar komputer dan jaringan komputer ada dua konsep penting yang mutlak diketahui, yaitu protokol dan arsitektur komputer. Nah, untuk arsitektur jaringan komputer adalah perancangan dan pembangunan sebuah struktur jaringan penghubung antar komputer yang memungkinkan arus komunikasi data antar komputer. Dalam arsitektur jaringan komputer terdapat suatu lapisan-lapisan atau layer yang memiliki tugas spesifik serta memiliki protokol tersendiri. Nah, di sini untuk protokol adalah aturan-aturan atau tata cara yang digunakan dalam melaksanakan pertukaran data dalam sebuah jaringan. Atau protokol itu bagian yang penting dalam proses pertukaran informasi antar komputer yang mengatur proses pertukaran data antar komputer. Nah, untuk protokol mengurusi segala hal yang ada di dalam komunikasi data, mulai dari kemungkinan perbedaan format data yang dipertukarkan, bahasa, hingga ke masalah koneksi listrik dalam jaringan. Nah, di sini untuk teknologi protokol dapat diterapkan pada perangkat lunak, perangkat keras, atau kombinasi dari keduanya. Nah, jadi protokol itu sangat berhubungan dengan teknologi informasi dan tidak bisa lepas dari aktivitas di internet. Nah, dalam suatu jaringan komputer terjadi proses komunikasi antar entiti atau perangkat yang berlainan sistemnya. Nah, entiti atau perangkat ini adalah segala sesuatu yang mampu menerima dan mengirim. Nah, untuk berkomunikasi mengirim dan menerima antar dua entiti dibutuhkan saling pengertian di antara kedua belah pihak. Nah, pengertian inilah yang dikatakan sebagai protokol. Nah, jadi protokol itu adalah himpunan aturan-aturan main yang mengatur komunikasi data. Nah, di sini protokol merupakan serangkaian aturan yang mengatur unit fungsional agar kombinasi bisa terlaksana. Nah, misalkan mengirim pesan, data, dan informasi. Jadi kalau tanpa ada protokol, nanti ketika kita ingin mengirim pesan itu atau data akan kesulitan ya. Nah, sederhananya protokol itu adalah media yang digunakan untuk menghubungkan pengirim dan menerima. Nah, protokol dapat diterapkan pada perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi hampir semua komunikasi yang terjadi pada jaringan komputer pasti melibatkan protokol. Nah, sebagai contoh, misalkan seperti orang yang mengirim email dalam komputer bisa disebut dengan sebuah data. Nah, sehingga email yang dikirim pada seorang dari komputer ke satu komputer lain sebenarnya adalah pengiriman data. Nah, setiap orang mengirim email, pasti email akan melewati beberapa protokol. Nah, semua protokol harus dilalui agar email bisa keluar dan diterima komputer lain pada jaringan yang sama atau berbeda. Nah, secara umum fungsi dari protokol adalah
untuk menghubungkan sisi pengirim dan penerima dalam komunikasi serta dalam bertukar informasi agar dapat berjalan dengan baik dan benar dengan kehandalan yang tinggi. Gitu. Jadi protokol itu memegang peranan yang cukup vital dalam perpindahan data di internet. Nah, secara umum fungsi protokol itu yang tadi udah dibahas atau diulang lagi atau jadi untuk menghubungkan antar pengirim dan penerima agar bisa berkomunikasi. Tuh, jadi secara lebih khusus fungsinya ada beberapa fungsi secara khususnya. Nah, ada addressing ya, fungsi protokol itu addressing. Jadi header IP paket mengandung alamat yang memberikan identifikasi ke komputer pengirim atau penerima. Nah, kemudian router menggunakan informasi ini untuk menentukan setiap paket melewati network komunikasi dan menghubungkan antara komputer pengirim dan penerima. Nah, kemudian yang kedua, fungsi protokol itu secara khusus reassembly, yaitu kegunaan internet protokol adalah memastikan pesan dipecah menjadi paket. Hal ini dikarenakan sebagian besar pesan-pesan terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam satu paket. Dan karena paket tidak dikirimkan dalam urutan yang benar, paket harus tersusun ulang saat tiba di penerima. Nah, kemudian yang ketiga, timeout. Nah, setiap IP paket mengandung set distinctive counter yang membatasi umur dari paket. Nah, jika paket sudah kadaluarsa, paket dihancurkan sehingga jaringan internet tidak mengalami overload dan paket yang rusak. Nah, kemudian yang keempat ada option. Nah, IP terdapat fitur tambahan yang mengizinkan komputer pengirim untuk memutuskan paket bagian mana yang didapatkan komputer penerima. Untuk menemukan bagian yang diambil, maka harus ditambahkan keamanan pada paket. Nah, kemudian jenis-jenis protokol, jadi ada banyak ya jenis-jenisnya, ada ICP gitu. Jadi pada jaringan komputer itu di seluruh dunia ada beberapa jenis protokol yang digunakan untuk berhubungan. Nah, di antaranya ada TCP atau Transmission Control Protocol. Kemudian ada UDP, User Datagram Protocol. Kemudian ada DNS, Domain Name System. Kemudian ada HTTPS. Ada lagi SSH. Ada Telnet, ya. Kemudian ada oscillator yang 7. Jadi ada banyak ya yang jenis-jenis protokol. Nah, kemudian arsitektur jaringan. Nah, arsitektur jaringan komputer merupakan sebuah himpunan layer atau lapisan protokol atau arsitektur jaringan komputer itu merupakan tata cara penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak dalam jaringan agar satu komputer dengan komputer lain dapat melakukan komunikasi dan pertukaran data. Nah, sebenarnya ada tiga bentuk ya arsitektur yang digunakan dalam jaringan komputer. Di antaranya ada jaringan hibrid. Kalau jaringan hibrid itu jaringan ini merupakan gabungan dari sifat pada jaringan peer-to-peer dan client server atau workgroup yang terdiri dari beberapa komputer yang saling terhubung dan mengelola sumber daya tanpa membutuhkan otorisasi dari administrator atau server pada jenis jaringan ini. Nah, kemudian ada jaringan peer-to-peer. Nah, pada jaringan peer-to-peer, semua komputer memiliki posisi atau setara sejajar dalam hierarki yang sama. Jadi, setiap komputer dapat menjadi klien terhadap komputer peer lainnya. Setiap komputer juga dapat sebagai sumber daya komputer berada dalam jaringan peer-to-peer ini. Jadi, bisa berbentuk klien atau bisa jadi server. Nah, kemudian ada lagi jaringan client server. Nah, kalau jaringan client server, perangkat lunak yang mengontrol keseluruhan kerja jaringan berada pada server. Gitu.
Jadi jaringan ini dapat menghubungkan ratusan komputer dengan tingkat keamanan yang tidak dimungkinkan dalam jaringan peer-to-peer. Nah, jaringan ini biasanya diatur sebagai server ya, sehingga dia bisa mengatur setiap klien harus login ke server sebelum bisa memanfaatkan sumber daya yang terhubung ke server. Tuh, jadi secara umum ada 3 ya, jaringan hibrid, jaringan peer-to-peer, dan jaringan client server. Nah, kemudian dalam arsitektur jaringan di sini ada layer yang bertujuan untuk memberi layanan ke layer yang ada di atasnya. Ya, contoh di sini di dalam model arsitektur protokol. Nah, jadi ketika misalkan di sini contohnya dari Singapura ada seorang direktur menginginkan satu barang, jadi dia akan memesan barang, misalkan menghubungi direktur yang ada di Indonesia. Nah, setelah menghubungi direktur yang ada di Indonesia, nah direktur itu nanti akan menghubungi ke sekretaris. Nah, dari sekretaris kemudian menghubungi penerjemah. Nah, dari penerjemah ke bagian umum. Nah, kemudian dari bagian umum ke kantor pos ya, dari kantor pos nanti mengirim lagi ke kantor pos yang ada di Singapura. Nah, dari kantor pos yang ada di Singapura dia akan mengirim ke bagian umum, kemudian dari bagian umum ke penerjemah, nah kemudian ke sekretaris, dan hingga akhirnya sampai ke direktur. Nah, itu jadi model arsitektur protokol berlapis itu seperti ini. Jadi alurnya begitu ya, seperti ini, bisa dilihat dari direktur, sekretaris, jadi menurun muter gitu, ngikutin seperti arah panah. Atau misalkan sebaliknya, misalkan dari Indonesia memesan ke Singapura, nah berarti arahnya dibalik posisinya, berarti nanti dari direktur Singapura ke sekretaris, ke penerjemah, ke bagian umum, ke kantor pos Indonesia, ke bagian umum, ke penerjemah, ke sekretaris, dan terakhir sampai ke direktur yang ada di Indonesia. Nah, kemudian protokol itu mendefinisikan apa yang dikomunikasikan, bagaimana dan kapan terjadi komunikasi. Nah, jadi gunanya protokol itu seperti itu, salah satu fungsinya. Nah, kemudian elemen penting dari protokol itu ya, diantaranya ada sintak. Nah, jadi ini ibaratnya istilah-istilah yang harus diperhatikan saat berhubungan dengan protokol. Nah, di sini sintak, semantik, dan timing. Nah, sintak itu merupakan format data atau struktur data yang sudah diubah bentuknya menjadi kode. Nah, sebagai contoh, sebuah protokol sederhana akan memiliki urutan pada 8 bit pertama adalah alamat pengirim. Nah, 8 bit kedua adalah alamat penerima, dan bit stream sisanya merupakan informasi sendiri. Gitu. Jadi mengacu pada struktur atau format data, yang mana kalau sintak itu jadi mengacu pada struktur atau format data. Gitu. Nah, kemudian ada semantik. Nah, kalau semantik itu digunakan untuk mengetahui maksud dari informasi yang dikirim dan mengoreksi kesalahan yang terjadi dari informasi tadi. Nah, semantik diartikan sebagai setiap section bit. Nah, kemudian yang ketiga ada timing. Nah, kalau timing ini digunakan untuk mengetahui kecepatan transmisi data. Timing juga digunakan untuk mengetahui karakteristik data harus dikirim dan seberapa cepat data tersebut dikirim. Nah, kemudian di sini setiap topologi jaringan jadi memiliki protokol tertentu. Nah, misalkan di topologi bus dikenal dengan protokol Ethernet.
Dan pada topologi cincin dikenal dengan protokol token ring. Nah, protokol standar komunikasi data yang menjadi acuan dalam perancangan hardware maupun software jaringan. Nah, yang pertama ada model referensi OSI. Ya, jadi OSI itu Open System Interconnection yang ditetapkan oleh organisasi acuan sedunia yaitu ISO. Nah, kemudian menurut OSI, komunikasi antara dua komponen dalam jaringan memerlukan 7 lapisan, mulai dari lapisan aplikasi, di mana pengguna memulai mengirim data hingga ke lapisan fisik data dalam bentuk sinyal listrik ditransmisikan melalui media komunikasi. Nah, kemudian ada protokol jaringan praktis yang digunakan di WhatsApp ini pada jaringan internet maupun intranet adalah protokol model referensi TCP/IP. Nah, di sini biasanya atau disingkat dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Nah, protokol TCP/IP ini merupakan penyederhanaan dari OSI dengan menggabungkan lapisan-lapisan sehingga tersisa hanya 5 lapisan. Berbanding kedua protokol ini disajikan dalam bentuk gambar berikut. Nah, kita bisa lihat di sini. Kalau OSI ada 7 layer. Nah, kalau TCP/IP ada 4 layer. Itu bisa dilihat. Nah, jadi OSI layer itu merupakan standar komunikasi yang diterapkan untuk jaringan komputer standar, digunakan untuk menentukan aturan sehingga seluruh alat komunikasi bisa saling terkoneksi melalui jaringan internet. Nah, jadi OSI layer itu dikembangkan untuk komputer agar dapat berkomunikasi pada jaringan yang berbeda-beda secara efisien. Nah, protokol ini digambarkan sebagai informasi dari suatu aplikasi komputer yang berpindah melalui jaringan internet ke komputer yang lainnya. Nah, jadi OSI layer itu secara konseptual terbagi ke dalam 7 lapisan, di mana masing-masing lapisan itu memiliki tugas yang spesifik. Jadi, nah, ketujuh lapisan OSI ini yang pertama ada application layer. Nah, atau kita mulai dari physical layer dulu ya, biar sesuai urutan dari sini ya. Physical layer itu layer OSI yang sebenarnya ini yang terakhir nih, berfungsi untuk mengirim dan menerima data mentah pada media fisik. Nah, jadi tujuan utama OSI layer itu adalah membentuk desainer jaringan memahami fungsi dari setiap layer yang berhubungan aliran komunikasi data, termasuk jenis-jenis protokol jaringan dan metode transmisi. Nah, kemudian kalau data link, data link itu layer OSI ini merupakan mempunyai tugas untuk menyediakan link data dan memaketkannya media frame yang berhubungan dengan hardware, kemudian didistribusikan melalui media. Nah, kemudian network layer. Nah, layer OSI ini bertanggung jawab untuk menentukan alamat jaringan, jadi menentukan route yang harus diambil selama perjalanan dan menjaga antrian traffic dari jaringan. Nah, kemudian transport layer. Nah, layer ini bertanggung jawab untuk membagi data menjadi segmen, menjaga koneksi logika antar terminal dan menyediakan penanganan error. Nah, kemudian session layer. Nah, layer OSI ini mempunyai tugas untuk menentukan bagaimana dua terminal menjaga, memelihara, dan mengatur koneksi. Nah, selain itu layer ini berfungsi untuk membentuk
memanage dan memutuskan sesi komunikasi antara entitas presentation layer. Nah, kemudian presentation layer. Nah, layer ini bertanggung jawab dalam pengkodean dan konversi data dari application layer. Nah, presentation layer itu bertanggung jawab untuk memastikan semua data yang berasal dari application layer dapat dibaca pada sistem lainnya. Nah, kemudian application layer. Nah, layer OC ini paling berdekatan dengan end user. Nah, layer ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antar program komputer seperti program email dan service lainnya yang jalan di jaringan seperti server printer atau aplikasi komputer lainnya. Nah, jadi protokol TCP atau IP itu mengenal setiap terminal dalam jaringan melalui nomor IP address ya. Setiap komputer harus memiliki nomor IP yang berbeda. Jadi setiap perangkat komputer IP address-nya harus berbeda. Kalau sama nanti biasanya akan muncul konflik, IP konflik. Nah, nomor IP jadi menggunakan bilangan biner 32 bit yang dibagi menjadi 4 bagian masing-masing 8 bit. Nah, contohnya misalkan jalan internet digunakan IP untuk satu komputer, misalkan 192.168.1.10. Dan pada jaringan nomor IP komputer lainnya 192.168.1.115. Nah, di sini kelasnya kelas IP address kelas C ya. Ini segmen 1. Nah, yang nomor terakhir itu 10 sama 15 itu biasanya nomor urut IP di komputer yang terakhir ya. Jadi kalau yang terakhirnya sama, 10 dan 15-nya sama, nanti akan konflik. Jadi contohnya gini, kalau kita punya rumah, nah dengan alamat yang sama, tentunya ketika ada pengiriman paket dari pos, nah tentunya akan kebingungan, akan konflik, terjadi perselisihan. Nah, jadi pengirimannya itu yang mana gitu, ke alamat yang mana. Jadi makanya harus berbeda gitu. Jadi setiap rumah nomor rumahnya harus berbeda. Nah, setiap komputer harus berbeda juga alamat IP-nya. Nah, kemudian standarisasi protokol jaringan. Nah, standar protokol jaringan di sini adalah suatu hal yang penting dalam penciptaan dan pembiayaan sebuah kompetisi pasar daripada manufaktur perangkat komunikasi dan menjadi jaminan interoperabilitas data dalam proses komunikasi. Gitu. Jadi standarisasi itu penting karena dulu pas awal-awal sebelum ada protokol, jadi setiap vendor atau perusahaan itu membuat sebuah alat komunikasi ya. Nah, jadi dia hanya terhubung dengan satu merek yang dari perusahaan tersebut. Nah, jadi dengan menggunakan hardware yang lain tidak bisa saling berkomunikasi. Gitu. Jadi perusahaan A dia membuat sistem jaringan hanya bisa terhubung dengan hardware yang dibuat oleh perusahaan A. Namun sama halnya perusahaan B yang membuat sistem komunikasi itu atau jaringan, dia hanya bisa menggunakan milik perusahaan B. Jadi kalau menggunakan yang lain jadi tidak tersambung ya. Makanya dibutuhkan standarisasi. Nah, standar komunikasi data dikategorikan dalam 3 kategori, yaitu kategori de facto atau konvensi dan de jure, jadi secara hukum atau reguler. Nah, di sini ada standar teknologi komunikasi data internasional, ada ISO, kemudian ITUT, ada ANSI, kemudian IEEE, ada IEEE, itu ya.
Nah, sampai di sini pertemuan hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Sekian, assalamualaikum.